Jujur gue kadang risih sama ibu. Kita nih ini di tengah mall boy kayak. Banding-bandingin gue nih sama Taehyung misalnya. Halo, nama saya Sean dari pihak Wibu. Halo, nama saya Kenneth dari pihak Netral. Hai semuanya, nama gue Whitney dari pihak K-Popper. Kalau menurut gue sendiri sih itu sehat karena kan kayak social interaction, terus bisa ketemu teman-teman baru gitu kan yang belum kita kenal sebelumnya dari of course dari latar belakang yang beda-beda. Terus menurut gue itu seru sih, kayak misalnya ngapa-ngapain bareng yang berhubungan sama hal yang kita suka. Sebetulnya dua-duanya nggak sih, soalnya kayak ya kalau kita mah ya sehat-sehat semua kan, kayak semoga sehat-sehat semua ya. Kalau ada yang kelewatan kan amit-amit gitu. Iya. Tapi kayak gimana ya, aku juga sering ngelihat orang kayak pas lagi nonton VTuber kan ada yang bisa kayak donate $1.000 gitu kayak ada. Ya bagus sih bisa show support gitu, tapi kayak at the same time rada concern juga gitu sama duitnya gimana gitu lah. Jadi ya mesti rada tahu batas juga gitu. Kayak apa? Kita misal suka kayak ngumpul-ngumpul bareng circle, kita ngebahas gitu kan. Ya itu otomatis kita yang misalnya kita lagi stres ada masalah, kita jadi kayak bisa seneng gitu, seneng cerita dengan mereka. Itu sih. Kalau gue sendiri sih bener kan banyak yang suka donate, kadang suka beliin hadiah, kayak bahkan beliin pulau untuk idolnya gitu. Menurut gue itu bukan toxic sih, kayak urusan mereka aja gitu. Kan mereka punya duitnya, terus udah terserah mereka lah. Yang penting kita sendiri enjoy dan tahu batasan diri masing-masing. Kalau gue sih berkepanjangan, karena bukan cuma konten doang. Kayak selama jadi K-popers tuh gue dapet banyak pengalaman baru, kayak misalnya beli tiket konser, gue ngantri dari pagi sampai malam. Itu kan effortnya kayak susah banget, terus kayak nggak murah kan harganya, tapi menurut gue itu jadi pengalaman sendiri sih. Jadi kayak nggak akan terlupakan, terus bakal gue inget terus. Dan pas nonton konsernya itu bener-bener kayak the best day of my life gitu deh. Gimana ya, kayak sebetulnya kesenangannya sesaat, tapi ya memorinya kan diingat selamanya gitu. Jadi ya a little bit of both. Keuntungannya itu kalau misalnya kita nonton konser atau kayak ini beli merchandise gitu, kan kita bisa kayak pamerin ke sosial media kan, kayak wah ini kita ada kenang-kenangan beli ini beli itu gitu. Jadi kayak mungkin itu bisa jadi kesenangan kita sendiri sih. Jujur gue kadang risih sama ibu. Maksudnya kan waktu itu kan kayak ada event apa namanya cosplay gitu kan di salah satu mall di Jakarta. Terus kayak gue sengaja datang karena emang pengen lihat gitu kan, dan itu rame banget. Gue sih suka ya lihat rame-rame gitu karena reminds me kayak konser-konser gitu kan. Tapi yang bikin gue risih tuh kayak ada yang pose minta diiketin pakai rantai lah, terus gue liatnya kayak what? Itu gue liatnya kayak itu ini di tengah mall boy, kayak mau di luar mall juga itu nggak lazim gitu bagi gue, karena kayak ngapain diikat-ikat terus diinjek lah punggungnya, terus gue liatnya kayak ngapain gitu. Terus kayak kalau yang cosplay normal sih nggak apa-apa, kalau misalnya gue juga minta foto kan iseng walaupun gue nggak tahu itu karakter apa, terus buat kenang-kenangan aja gitu. Tapi menurut gue kalau udah ikat rantai-rantai terus kayak diginiin ke tembok kayak deket-deket, itu kan stranger soalnya nggak kenal gitu kan. Terus gue jadi risih aja gitu liatnya, terus kadang kayak oh ibu-ibu kalau udah yang nggak sih K-pop juga sih heboh gitu kalau udah suka, tapi ibu kayak gimana gitu. Cuman nggak apa-apa sih, kesukaan orang beda-beda. Kalau menurut aku sih kayak yang cosplay kayak di Kabedon diikat gitu bukannya risih liatnya, tapi kayak malah ngakak gak sih jatuhnya. Kayak ngelihat orang di publik tiba-tiba gitu kok wow, kayak rusuh gitu aja gitu. Tapi menurut aku risihnya bukan ke itunya sih, lebih ke gimana ya, fanbase-nya mau wibu mau K-pop pasti dua-duanya ada yang kayak rada toxic, ngeselin gitu kan, ngajak ribut gitu. Kayak mostly di Twitter gitu, kayak mancing ribut, ngajak drama. Gue risihnya lebih ke itu sih. Tapi bukan ke K-pop doang, wibu juga banyak yang risih sebetulnya. Jadi kayak ya gitu, paling nggak tahu juga. Kalau gue sih mungkin biasa aja ya, kayak
temen gue banyak yang K-popers, banyak yang wibu juga. Cuma kayak kalau mungkin lebih ke arah, mungkin risinya tuh ke arah yang wibu sih. Kayak sorry to say, but kayak mereka kalau yang wibunya sampai bener-bener totalitas banget, kayak ini apaan sih nih orang? Kok segininya banget? Kan kalau K-pop kan biasa kayak bahas-bahas BTS nih, banding-bandingin gua nih sama Taehyung misalnya. Itu juga mungkin bikin risih dikit sih, jadi dikit doang. Kalau menurut gue sendiri sih, as long as nggak membahayakan yang kita suka. Kalau K-pop kan manusia beneran gitu kan ya. Kayak nggak sampai stalking, nggak sampai bikin idol yang gak nyaman gitu lah. Kalau support kayak bisa beli album, nonton music show yang bisa dukung dia, itu masih sehat sih. Tapi kecuali kalau udah addicted kayak semua hal itu berhubungan sama si idol ini, menurut gue itu kurang wajar sih. Kalau menurut aku kan kayak anime kan kebagi dua gitu ya. Satu anime ya nonton fiksi doang, tapi satunya kan VTuber. VTuber kayak semacam idol gitu juga kan. Jadi kayak ada orang juga di balik avatarnya gitu. Nah, ada juga orang-orang yang saking penasarannya sampai kayak cari-cari tahu, kayak ngedigging, stalking gitu sampai kayak ketemu akhirnya wajah di balik avatarnya gitu. Ya kalau sekedar tahu doang menurut aku ya nggak apa-apa lah, tapi kayak kalau sampai stalking beneran gitu ya itu baru bahaya. Sama kayak yang tadi itu dari sisi K-popers. Sama kalau dari sisi anime technically nggak ada batasnya juga sih, soalnya kita nggak bisa ngerugiin yang karakter yang kita sukain juga, soalnya dia nggak nyata. Tapi dari sisi ini kayak nggak enaknya itu technically bisa sebatas imajinasi lah, tapi kayak buat orang lainnya gitu kan baru bisa dilihat, dipandang aneh gitu. Kayak misal orang beli body pillow gitu terus post di sosmed kan, terus kan jadi kayak aduh ngeliatinnya tapi ya asal tahu batas. Kayak mentok paling parah menurut aku post di sosmed lah, jangan sampai kayak dibawa-bawa kayak ke Starbucks, oh my god lihat ini wife aku. Aduh itu kelewatan lah. Ya kalau gua, kita nggak ada salahnya ngefans sama K-pop or anime atas bener kata dia tahu batasan. Terus juga kita jangan saling provokasi sih, provokasi kayak itu kan hal yang negatif kan. Kita juga harus memberikan hal yang positif bagi setiap fanbase masing-masing. Jadi, kita salam damai dulu guys. Tapi emang damai gak sih? Saya kan dia bukan anti fans. Gak beda. Oh oke. Kan kalian berdamai. Dia berdua.